Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat berserta salam kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atu Al-Adab Al-Islamiyah, yaitu ensiklopedi adab-adab Islam. Ya. Sekarang kita akan membahas adab yang kedua, yaitu ikhlasul ibadati lillahi jalla wa ala. Mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah jalla wa ala. Ini tema pengajian kita pada hari ini ya, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kita maklumi bahwasanya ikhlas ini adalah satu dari dua syarat diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat diterimanya ibadah pertama dikerjakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh mengatakan fal ikhlasu huwallazi yatarattabu alaihi qabulul a'mal. Ikhlas itu merupakan ya sebab diterimanya amal-amal seorang hamba. Ikhlas itu merupakan ya sebab atau syarat diterimanya amal seorang hamba. Apabila seorang hamba mengerjakan ibadah dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sebab-sebab, bukan karena motivasi-motivasi lain, maka amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zalika li anna al-'abda qad yaf'alul khairal katsir. Yang demikian itu karena seorang hamba kadang-kadang dia melakukan kebaikan yang banyak. Wa ma'a dzalika, dan meskipun demikian qad la yatahassalu ala hasanatin wahidah. Meskipun demikian kadang-kadang dia tidak memperoleh satu pun kebaikan. Li'annahu lam yurid bi'amalihi wajhallahi jalla wa ala. Sebab dia tidak menginginkan atau menghendaki keridaan Allah dengan amalnya tersebut. Nah, ini pentingnya ikhlas ya. Pertama, ikhlas itu merupakan sebab diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila amal ibadah kita lakukan dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya dan memberinya ganjaran. Dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tergantung kepada keikhlasan seorang hamba. Apabila dia beribadah ya ikhlas, maka ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia mengerjakan amal tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kadang-kadang seorang hamba melakukan kebaikan yang banyak. Dia mengerjakan salat, berpuasa, bersedekah, ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu. Namun demikian dia tidak mendapatkan satupun pahala. Ya. Kenapa? Karena dia tidak ya ikhlas dalam amal ibadah yang dilakukannya. Amal ibadah seorang hamba meskipun sangat banyak, meskipun ya luar biasa amal ibadah yang dilakukannya, tapi jika dia mengerjakan bukan semata-mata karena Allah, maka tidak ada ganjarannya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga orang yang sebaliknya, amalannya kecil tetapi dia melakukan amal tersebut semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, beliau memberikan perumpamaan tentang orang-orang yang tidak ikhlas di dalam mengerjakan ibadah. Kata beliau, coba kita bayangkan ada seseorang yang berangkat ke pasar. Dia memenuhi karungnya atau kantongnya dengan pasir. Dengan apa? Dengan pasir. Lalu dia bawa ke pasar, ya. Ketika sampai di pasar,
dia membeli ini dan itu. Tetapi ketika kantongnya dibuka, dia tidak bisa membayar barang yang dibelinya. Sebab yang di dalam kantongnya apa? Pasir, bukan uang. Demikian perumpamaan orang yang beribadah tapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mengerjakan banyak kebaikan, dia mengerjakan berbagai macam amal soleh. Tetapi ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amal soleh tersebut tidak bisa yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak mengerjakan amal ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ulama mengatakan akhlis fi ibadatika yakfikal qalilu min amalika. Ikhlaslah engkau dalam beribadah, maka ibadah yang sedikit pun cukup untuk engkau menyelamatkan engkau dari murka Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan engkau ke surga. Ya. Tetapi sebaliknya, walaupun amalnya luar biasa, tetapi tidak karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata, maka tidak ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat ada dua pertanyaan yang akan Allah tanyakan kepada kita. Yang pertama, maza kuntum ta'mudun? Yang kedua, wa maza ajabtumul mursalin? Ini dua pertanyaan yang Allah akan tanyakan kepada masing-masing diri kita. Pertama apa? Maza kuntum ta'budun? Apa yang dulu kalian ibadahi di dunia? Apakah kalian beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala atau kalian beribadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Apakah kalian beribadah murni untuk Allah Subhanahu wa taala atau kalian mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian apa? Pertanyaan yang kedua, wa maza ajabtumul mursalin? Bagaimana kalian menjawab seruan dakwahnya para rasul? Apakah kita ikuti rasul-rasul yang mendakwahi kita? Kalau kita rasulnya Muhammad SAW, apakah kita ikuti Rasulullah atau kita selisih? Ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ya. Kemudian Syekh mengatakan, wa min ajli zalika fa innal muslima yajibu alaihi an yujaddida an-niyyata fi qalbihi 'inda kulli 'amalin ya'maluh. Oleh sebab itu, maka sesungguhnya seorang muslim wajib atasnya untuk memperbaharui niatnya di dalam hatinya ketika dia ingin melakukan suatu amal ibadah. Ya, ketika seseorang ingin melakukan suatu amal ibadah, maka dia harus senantiasa memperbaharui niatnya supaya niatnya itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ya motivasi-motivasi lain. Ada orang beribadah supaya apa? Supaya dipuji oleh orang, supaya orang kagum, atau dia beribadah supaya dia tidak dicela orang lain, supaya dia tidak dikatakan sebagai orang yang malas ibadah, supaya dia tidak dikatakan sebagai seorang muslim yang fasik misalnya. Ada. Itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu taala. Kita beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu taala. Allah yang perintahkan kita untuk beribadah, ya. Oleh sebab itu kita penting memperbaharui niat kita dalam setiap amal yang akan kita kerjakan. Untuk apa kita melakukan amal tersebut? Kalau karena Allah Subhanahu wa taala, maka lanjutkanlah amal ibadah tersebut. Tetapi ketika kita melakukan suatu ibadah, suatu amal soleh, ternyata niatnya dalam hati kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berjuang untuk apa? Menghapus niat-niat lain selain niat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dikoreksi niat kita terus-menerus, ya. Harus diperiksa niat kita terus-menerus agar amal ibadah kita ini ya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Inda kulli amalin ya'maluhu, pada setiap amal yang dia kerjakan, annahu yaf'alu dzalika ibtigha'a mardatillahi jalla wa ala, bahwasanya dia melakukan amal ibadah tersebut semata-mata mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan ikhlas. Bahwasanya kita beribadah, beramal saleh, melakukan kebaikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena mengharapkan ya keridaan, ridha dan cinta serta ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau kita ya mengerjakan suatu ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka cepat sekali akan berubah. Oleh sebab itu Allah menceritakan tentang orang-orang yang beriman, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi kalian makan semata-mata karena Allah, ya. Kami tidak ingin balasan dari kalian, kami juga tidak ingin ucapan terima kasih dari kalian, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadahnya orang yang seperti ini, ya. Karena kita maklumi bahwasanya
syarat diterimanya ibadah seperti yang tadi Ustaz singgung ada dua. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua hadis yang merupakan ya timbangan untuk menerima amal ibadah seseorang. Pertama, hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung niatnya. Kalau niatnya ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau niatnya tidak ikhlas Allah tolak. Dan setiap orang mendapatkan ganjaran, ya, setiap orang mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Kalau dia ikhlas, Allah terima. Kalau dia tidak ikhlas, kenapa? Allah tolak ya. Bisa saja dua orang yang berdiri ya dalam satu saf misalnya, itu ganjarannya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang pertama dia mengerjakan solat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang kedua ya dia mengerjakan solat apa? Riya, ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, atau dalam niat dalam hatinya dia solat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini timbangan pertama diterimanya amal, yaitu innamal a'malu binniyat. Yang kedua adalah apa? Hadis yang berbunyi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amal ibadah tapi tidak sesuai dengan apa yang telah kami contohkan, maka tertolak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengerjakan ibadah tidak sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka amal tersebut tertolak. Maka harus kita perhatikan dua ini. Apakah kita ya mengerjakan ibadah ikhlas karena Allah, dan yang kedua, apakah kita beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, kalau kita mengerjakan ibadah tidak ikhlas karena Allah SWT, maka kita adalah orang yang melakukan kesyirikan dalam ibadah. Kalau kita tidak mengikuti Rasulullah dalam ibadah, maka kita adalah orang yang membuat bid'ah di dalam beribadah. Ya, dan kedua-duanya berbahaya. Ya, orang yang tidak ikhlas beribadah bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, kemudian orang yang beribadah tidak sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah terjatuh ke dalam apa? Terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah. Ya. Kemudian Syekh menyebutkan beberapa ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW serta perkataan-perkataan ulama yang membicarakan tentang ikhlas. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali ya beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama ini untuknya serta berlaku lurus, ya. Dan mereka menegakkan salat, membayarkan zakat, dan itulah agama yang lurus. Ya, kita ini diperintah oleh Allah apa? Beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sebatas beribadah. Allah perintahkan kita beribadah dengan niat yang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perintahkan kita untuk menegakkan salat, membayarkan zakat. Ya. Semuanya, semua bentuk ibadah harus dikerjakan dengan ikhlas.